berkat ya Bapa, sehingga kami bisa ada sampai hari ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena kekuatan Engkau yang mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba ini Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Berkati tiap tidak hamba ini Tuhan yang akan menyampaikan Tuhan. Kau berkati juga dalam ibadah kami ini Tuhan, sehingga tidak ada kaum iblis yang akan mengganggu, sehingga kami mendengar firman Tuhan dengan baik Tuhan. Kami sekarang doa kami ya Bapa, kami sudah berdoa haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan pada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dipercayakan pada pagi hari ini bersertai saya pertama kali berkhotbah di sini, menjadi suatu pengalaman pribadi yang begitu hebat pada kehidupan hamba saya, sehingga bisa sampai pada hari ini saya bisa menyatakan firman Tuhan di hadapan jemaat-jemaat sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita buka saja. Mungkin jemaat-jemaat sudah mengenal saya Jackson Siobi yang masih kuliah di Satya Bakti Malang SDT Teologi. Mungkin perkenalan singkat sampai sini saja. Oke, saya mengambil tema chosen to serve, yang artinya dipilih untuk melayani. Saya mengambil topik ini dalam chosen to serve ini dipilih untuk melayani itu melalui kepribadian saya. Saya ambil di Yeremia 1 ayat 5 sampai 7. Mungkin karena sedikit yang akan kita baca, saya undang jemaat Bapak Ibu Saudara yang kasih pakai TV membaca bersama-sama kepada satu, dua, tiga. Sebelum aku membentuk engkau adalah kain ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau utus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang diperintahkan kepadamu haruslah laksanakan. Jemaat Bapak Ibu, silakan duduk. Saya mengambil topik ini chosen to serve, dan kita bisa melihat, kita bisa belajar sama-sama. Dan saya yang lebih pandai, tapi kita akan belajar bersama-sama di firman Tuhan ini. Di poin yang pertama saya ambil, Tuhan melihat siapa kita dan memanggil kita sesuai rencananya. Dan poin kedua itu fokus pada kuasa Tuhan, bukan kelemahan diri. Di dalam perjalanan Yeremia 1 sampai 5, 1 ayat 5 sampai 7, perjalanan Yeremia penuh dengan kesetiaan yang teguh kepada panggilannya. Meskipun seringkali dihadapkan pada penolakan dan penganiayaan, Tuhan melihat siapa kita dan memanggil kita sesuai rencana. Kita tahu bahwasannya kisah hidup dari Yeremia ini yang dipanggil oleh Tuhan di masa mudanya, dia kalau dalam manusiawi, dia menyediakan kehidupan masa mudanya. Dia bisa berfoya-foya, dia bisa menghidupi duniawinya, dia bisa menghidupi dosanya, tetapi dia memikul salib dia dan untuk memutuskan untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan mengenal kita bahkan sebelum kita dilahirkan, bahkan kita masih bahkan kita masih di kandungan, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah menetapkan kita, Tuhan sudah menetapkan masa depan kita. Sama seperti Yeremia, setiap kita diciptakan dengan tujuan ilahi yang telah Tuhan tetapkan sejak awal.
Seperti Yeremia yang merasa tidak mampu karena dia masih muda, seperti Yeremia yang masih kita bisa perkirakan di bawah 17 tahun ke bawah, masih muda, tetapi Tuhan memanggil dia dalam masa mudanya untuk melayani Tuhan dan mengabdi untuk menjadi pelayan sepenuhnya untuk Tuhan. Hari ini saya akan bertanya kepada jemaat-jemaat, apakah Anda merasa tidak layak atau tidak cukup untuk baik untuk panggilan Tuhan? Apa jemaat-jemaat tidak layak atau merasa tidak cukup untuk rasa kepercayaan diri kita ini satu untuk melayani Tuhan untuk segala semuanya? Apakah jemaat-jemaat Bapak Ibu Saudara saya merasa seperti itu, pernah memikirkan di masa lampau atau di kemudian hasilnya? Apakah Bapak Ibu jemaat pernah memikirkannya? Mari kita lihat next. Poin yang pertama, Tuhan melihat siapa kita dan memanggil kita sesuai rencananya. Saya mengambil poin yang pertama ini contohnya dalam kehidupan Musa. Saya akan membacakan di Keluaran 3 ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itu semua pertanyaan pada Tuhan. Musa ini kisah Musa di semak yang menyala adalah pengingat indah bahwa Tuhan sering memanggil kita di saat-saat kita terpuruk, di saat-saat kita terkunci, di saat-saat kita tidak dianggap pada misalnya oleh keluarga dari bapak atau ibu. Kita seringkali tidak dianggap atau ditujukan, tetapi kita memilih untuk lari dari panggilan Tuhan atau meleset dari panggilan Tuhan. Kita malah makin hancur, makin menikmati dosa, makin segala manusiawi yang kita hidupkan makin menjadi-jadi. Tuhan memanggil Musa di dalam semak yang menyala adalah pengingat indah bagi Tuhan dalam panggilan untuk Musa. Saat Musa dipanggil Tuhan, apakah Musa tidak selalu mengatakan iya kepada Tuhan, selalu siap untuk melayani Tuhan? Musa pertama kali merasakan kekatan pada panggilan Tuhan. Musa merasa tidak layak untuk tugas ini dan bertanya, siapakah aku sehingga aku harus pergi kepada Firaun? Tuhan meyakinkan Musa bahwa dia akan menyertainya dalam segala perjalanannya. Musa selalu disertai Tuhan dalam ke Firaun. Seperti Yeremia dan Musa, kita mungkin merasa tidak layak atau tidak siap, tetapi Tuhan memilih kita bukan karena kemampuan kita, melainkan karena kasih karunia-Nya. Saya akan sedikit berbagi pengalaman saya dalam berkuliah di teologi. Saya pertama kali saya dipanggil di STT Teologi Satyabakti. Saya diutus pertama kali pelayanan di GSG Perintis. Kami masih mendirikan gereja dengan 2-3 orang sampai, kalau tidak salah itu paling banyak itu 7 atau 8. Pernah saat pertama kali kami hanya Bapak, Ibu Gembala, dan saya sendiri yang melayani. Di situ saat kami perintiskan, kami ditolak pada sekitar kami. Kami merasa tidak layak untuk pernah berpikir merasa tidak layak untuk mendirikan gereja, untuk menyampaikan semua kabar baik pada sekitarnya. Saat pelayanan kedua saya di semester yang lalu baru selesai, saya dipanggil dari kantor juga saya melayani di Yayasan Pancaran Kasih atau di tepatnya di tempat depresi. Sempat saya berpikir pertama kali saya merasakan saya ragu untuk melayani Tuhan
Tuhan. Karena saya dipilih untuk DP, ditempatkan di tempat rumah sakit jiwa. Mungkin pertama kali saya merasakan takut dibunuh, takut diapain. Mungkin itu yang saya rasakan pertama kali dalam pelayanan saya. Tetapi Musa ini dia tetap teguh untuk menerima panggilan Tuhan. Yang pertama kali Musa merasa tidak layak untuk tugas itu kepada Tuhan, tapi Musa tetap menjalankan panggilan Tuhan. Next, yang kedua, fokus pada kuasa Tuhan, bukan kelemahan diri. Terkadang kita hanya melayani bukan fokus pada kuasa Tuhan. Kita mengagungkan kasih Tuhan, mengagungkan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi kita tidak mau mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, tetapi malah menyia-nyiakan. Kita malah melihat menyalahkan kelemahan kita, kelemahan diri kita, tetapi kita tidak meminta kekuatan kepada Tuhan. Di poin yang kedua ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim yang di situ kisah Gideon yang dipanggil oleh Tuhan untuk selamatkan orang Israel dari cengkraman Midian. Saya akan membaca Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagal hati. Tetapi di ayat nextnya itu dia sangat takut untuk menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Dalam Hakim-Hakim 6 ini mengingatkan Gideon merasa dirinya terlalu kecil untuk memimpin suatu pasukan yang akan menyelamatkan Israel dan melawan orang Midian. Namun Tuhan berkata, Tuhan selalu menyertai perjalanan Gideon ini untuk membebaskan bangsa Israel ini dari cengkraman orang Midian. Tuhan berkata kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukan aku mengutus engkau. Gideon ini merasa bimbang untuk dia pergi untuk ke bangsa Israel. Kita bisa melihat panggilan Gideon di ayat 11 sampai 24 itu, kita bisa membaca nanti di rumah. Gideon merasa tidak layak untuk tugas itu dan meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita saat kita menghadapi masalah, saat kita dihadapi masalah, atau saat kita pergi ke ibadah atau ke gereja Natal, kita dihadapkan dengan hujan, tetapi kita kayak seperti contohnya kita menyasar untuk melayani Tuhan, malah hidup berbaring ke kamar lagi. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia juga memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas tersebut. Ketakutan dan keraguan bukanlah halangan bagi Tuhan. Kita percayakan segala kekuatan kita, segala kelemahan kita percaya kepada Tuhan. Kita selalu mengharapkan kekuatan Tuhan. Kita selalu berdoa untuk rahmat yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kehidupan kita. Saudara-saudara, Anda juga dipilih untuk melayani. Jangan merasa kecil hati. Saya tidak layak dengan, mungkin di masa lalu kita tidak bisa mengubah masa lalu kita tidak bisa mengubah apapun di masa lalu kita, tetapi kita bisa mengubah masa depan kita. Seperti Bapak Ibu lihat, saya sendiri di masa lalu saya yang dulunya lahir dari panggilan Tuhan, sehingga Tuhan memanggil saya, Tuhan menegur saya di
tahun 2020 mungkin jemaat-jemaat sudah tahu, Bapak Ibu Saudara, di tahun 2020 di situ Tuhan memanggil saya lewat mungkin panggilan khas untuk bagi saya, panggilan yang nyata supaya saya berbalik asa bukan mencintai dunia tetapi mencintai Tuhan. Di tahun 2020 itu saya di tanggal 26 Desember 4 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan di Gang Kasbi. Saya menghadapi musiuman atau pingsan dari kecelakaan itu 5 hari ke depannya kalau tidak salah. Saya merasakan kuasa Tuhan yang mungkin saya dalam kecelakaan saya ini tidak diselamatkan, mungkin saya tidak ada berada di sini, saya tidak bisa berdiri dan seperti pada saat hari ini saya bisa berkhotbah, saya bisa melayani Tuhan bukan karena kesempatan saya, tapi rahmat Tuhan yang selalu memberkati kehidupan saya. Di tahun 2020 itu saya bisa dibilang mati suri atau bagaimana ini contohnya, mati suri lah mungkin dibilang. Tetapi di situ setelah kejadian saya itu kecelakaan itu saya hilang ingatan sementara atau amnesia dan saya dihadapkan dengan luka patah tangan dan patah tangan, dan itu 1 bulan saya mulut saya dikunci dengan pen dan di tangan saya juga di pen. Saya tidak bisa apa-apa saat itu. Tetapi ketika sudah siap kecelakaan sudah saya pulih, tetapi saya bukan meneruskan panggilan Tuhan. Saya masih balik akal, masih mencintai dunia. Tetapi di situ sakit sekali saya ditegur sekali lagi oleh Tuhan karena sayangnya Tuhan kepada saya dijebak dan saya masuk kantor polisi di Teladan. Itulah sakit sekali saya mencintai dunia dan mengakhiri masa muda saya di masa lalu. Saya masuk di kantor polisi dan dipindahkan ke rehab selama menjalani 7 bulan. Saya memperbaiki karakter saya, tetapi itu tidak cukup. Saya keluar di bulan 7 dan bulan 11-nya lagi saya terbang ke Jakarta dan melayani rehabilitas narkoba, dan di situ saya 6 bulan juga saya memperbaiki karakter saya menjadi lebih baik lagi. Mungkin 7 bulan yang di Medan itu tidak cukup, jadi masih Tuhan tambahkan untuk memperbaiki karakter saya di Jakarta di dalam pergaulan rehabilitas narkoba. Di situ saya berpikir saya sudahi semuanya. Saya putuskan kontak-kontak dengan teman lama saya ganti nomor, saya ganti sosmed semuanya, dan saya putuskan untuk kuliah STP teologi. Mungkin itu pilihan yang besar bagi saya karena saya pertamanya merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Hamba yang saya yang masa lalu yang dosa, tetapi itu Tuhan melayakkan kehidupan saya dalam perbaikan karakter saya. Saya sudah menebus segala pertanggungjawaban saya atas segala yang saya buat di masa lalu, dan saya melakukan dan sekolah di STP Teologi untuk melayani Tuhan dan mengabdi pada Tuhan. Mungkin next saya akan mengakhiri, saya undang pemain musik dan singer ke depan. Ini mungkin jemaat-jemaat akan membaca ini, Bapak Ibu Saudara akan membaca yang saya buat di penutup hari ini.
ini bahwa kandungan singkat saya mungkin ada kekurangan, saya minta maaf, saya masih belajar dan saya mengakui kelemahan saya. Bapak Ibu Saudara, saya undang bagi berdiri untuk membaca penutup ini dan kita akhiri kandungan singkat pada siang hari ini. 1, 2, 3. Apa yang kita kerjakan di dunia? Enggak ada. Semuanya cuma bonus dari Tuhan. Goals kita bukan untuk hebat di dunia. Kita anak-anak Tuhan, levelnya sudah jauh lebih dari itu. Goals kita untuk hidup kalau sama Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Saya kita pujian waktu Tuhan. Walaupun kehidupan kita dulu sejahat apapun, tapi ada waktu Tuhan memanggil kita, memilih kita,
menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul, bagaimana Musa dipanggil Tuhan, bagaimana Gideon dipanggil Tuhan, dari kehidupan kejahatannya, tapi menjadi pelayan penyampai kebenaran firman Tuhan. Kita tahu kehidupan anak saya Gerson, kalau Tuhan bisa pulihkan dia, itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena keluarga, tapi itu semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Waktu Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Haleluya. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Kita mau jadi seperti Tuhan, yang siap melayani Tuhan, memuji Tuhan, dan nanti kita akan menyembah Tuhan. Haleluya.